Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Daryanti, dalam acara Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan harian hari ini saya mengambil tema bagaimana menjadi yang terbesar. Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama ditulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 43 bagian B sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa sih orang yang tidak ingin menjadi yang terbesar, terhebat, terbaik, dan terkenal? Semua insan di dunia ini pasti sangat menginginkannya. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya itu, tidak sedikit orang berani mengorbankan orang lain yang dianggap saingannya. Hal ini pun juga terjadi di antara para murid Tuhan Yesus. Dalam ayat 46 ditulis demikian. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dalam konteks duniawian, pikiran para murid ini benar. Sebagai manusia, mereka pun akan berusaha untuk menjadi pemimpin, menjadi yang terbesar di antara mereka. Namun, pikiran para murid ini kemudian diluruskan, dimurnikan hatinya oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa kehormatan dan kemuliaan bukan terletak pada kedudukan seseorang, tetapi terletak pada sikap melayani orang lain dengan kasih. Untuk menjadi yang terbesar, justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesama. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Lebih lanjut, Yesus menjernihkan pikiran para murid dengan ungkapan demikian. Barang siapa yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Itu ditulis dalam ayat 48. Yang terbesar di pemandangan Tuhan bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi mereka yang mau melayani, merendahkan hatinya, dan mau berkorban bagi Tuhan dan sesama. Berarti menjadi orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri. Orang yang hatinya tulus, rendah hati,
bersih, dan apa adanya di hadapan Tuhan, seperti seorang anak kecil, itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang Yesus teladankan dan ajarkan kepada kita semua. Dia sudah mau merendahkan dirinya, menjadi manusia, melayani semua orang, mati di kayu salib, dan pada akhirnya bangkit. Allah meninggikan dia dan menjadi terbesar di dalam hidup kita. Tuhan mencintai kita bukan karena kita berharga, tetapi sebaliknya, kita berharga dan bermartabat karena Tuhan mencintai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, jadilah seorang hamba yang mau melayani, maka Tuhan yang akan mengangkat dan meninggikan kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.